Materi selanjutnya dari optik adalah tentang pembentukan bayangan pada cermin. Konsep dari pembentukan bayangan adalah setiap bayangan yang kita terlihat itu, maka itu adalah dari sinar-sinar yang datang dari benda. Jadi kita dapat melihat benda itu ketika benda tersebut memancarkan sinar ke mata kita. Begitupun dalam pembentukan bayangan pada cermin ya, kita menggunakan konsep tersebut. Nah, untuk yang cermin datar, ini kita tahu bahwa pada cermin datar itu sudut sinar datang sama dengan sudut pantul. Jadi misalkan ini ada benda ya, maka benda ini memancarkan sinar atau cahaya ke cermin. Ini ada sinar ke sini, ini adalah sinar datang dari benda ya, ini sudutnya theta, maka dipantulkan dengan sudut yang sama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi ini theta juga. Nah, kemudian kita perpanjang yang sudut pantul ini, kita perpanjang ke atas sampai di sini ya. Kemudian sinar yang kedua, ada sinar ke sini arahnya tegak lurus ke ke kaca ini ya, atau ke cermin, maka si sinar ini kan sudutnya berarti 0 ya. Maka dipantulkannya juga sudutnya 0 lagi, balik lagi ke sini. Kemudian kita perpanjang garisnya sampai perpanjangan dari dua garis ini bertemu. Maka inilah bayangan dari benda ini di dalam cermin. Nah, kalau misalkan hasilnya itu dari perpanjangan, nih ya, perpanjangan garis, maka ini sifatnya adalah maya. Jadi sifat di cermin datar kan kita udah tahu ya, maya, kemudian sama besar dan jaraknya juga sama ya, dan dia tegak seperti itu. Ini untuk yang cermin datar. Jadi bisa ya, ini cermin datar cukup gampang. Tinggal kita kasih garis sini, garis sinar, terus diperpanjang, kemudian garis sinar yang di sini. Yang selanjutnya adalah cermin cekung. Nah, untuk yang cermin cekung ini kita harus pahami dulu ada 3 sifat atau 3 sinar istimewa cermin cekung. Yang pertama, jika sinar, boleh dicatat ya keterangannya ya, jika sinar sejajar dengan sumbu utama itu yang ini, maka dipantulkan ke titik fokus. Kemudian yang kedua, jika sinarnya sekarang menuju titik fokus, maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang satu lagi, jika sinar menuju titik kelengkungan, titik R atau jari-jari ini ya, sinarnya ke sini misalkan, maka dipantulkannya balik lagi. Ini 3 sinar istimewa cermin cekung. Oke. Dari sejajar sumbu utama ke titik fokus, kemudian dari titik fokus sejajar sumbu utama, kalau di jari-jari atau titik kelengkungan dia mantul ke arah yang sama. Contoh dari pembentukan bayangan di cermin cekung adalah seperti ini. Misalkan ini adalah benda ya. Ini tuh maksudnya R ya, jari-jari kelengkungan. Minimal kita menggunakan 2 sifat istimewa ini, 2 sinar istimewa ya. Minimal kita 2 sinar istimewa yang kita gunakan. Kalau bisa 3 juga itu berarti lebih baik. Tapi 2 juga itu udah cukup ya. Kayak ini bendanya ini. Mata kita di sini ya, ini benda. Yang sinar yang pertama tadi sejajar sumbu utama dipantulkan ke titik fokus ya. Dipantulkan ke titik fokus. Kemudian sinar yang kedua adalah yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini udah cukup sebenarnya. Dari 2 sinar ini ya, sinar yang pertama dan sinar yang kedua ini udah cukup. Nah, dari 2 sinar ini akan membentuk perpotongan di titik sini. Maka bayangannya adalah ini. Bayangan dari benda ini posisinya ada di sini. Nah, ini kan dia bukan hasil perpanjangan ya. Jadi asli si sinarnya itu, kalau yang tadi yang datar itu kan kita panjangin nih ke sini kan, dipanjangin. Itu maka sifatnya maya. Tapi kalau misalkan dia hasil perpotongannya itu asli, bukan perpanjangan, berarti dia sifatnya nyata. Nyata itu sifatnya selalu terbalik. Nah, ini kan atasnya ini jadi ke bawah ya, jadi terbalik dan dia diperkecil, ukurannya lebih kecil. Kalau mau ditambah dengan sinar yang ketiga boleh. Sinar ketiga itu sinar yang menuju titik kelengkungan. Titik kelengkungan tuh R atau ini di sini simbolkannya C ya. Maka dia dipantulkan lagi balik ke diri dia sendiri ya. Sama nih, dipantulkannya balik lagi ke sini. Dan pasti perpotongannya di titik yang sama ya. Gak mungkin jadi 2 titik yang berbeda. Begitu ya. Silahkan nanti dicoba bendanya diletakkan di tempat yang lain, misalkan di sini. Dengan cara tadi ya, membuat garis
sinar-sinar istimewa dari yang 3 ini. Silahkan nanti dicoba. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan pada cermin cembung. Seperti cermin cekung, kita harus pahami dulu sinar istimewa cermin cembung. Ini ada 3 sinar istimewa ya, sama seperti cermin cekung, tapi ini agak sedikit berbeda ya. Yang pertama, jika sinar sejajar dengan sumbu utama, kalau yang tadi kan yang cekung dipantulkan ke titik fokus ya, kalau ini dipantulkan seakan-akan dari titik fokus. Jadi ini sejajar sumbu utama dipantulkan ke sini seakan-akan dari titik fokus dipantulkannya. Yang kedua, sinar yang menuju titik fokus dipantulkan menuju sejajar dengan sumbu utama. Sinar yang menuju titik fokus dipantulkan ke sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga masih sama ya. Sinar yang menuju titik kelengkungan atau jari-jari itu dipantulkan ke arah yang sama, seperti itu. Langsung dipantulkan ke sini ya. Ini 3 sinar istimewa cermin cembung. Contoh pembentukan bayangan seperti ini. Misalkan ini ada bendanya ya. Kemudian ini adalah cermin cembung. Maka kita gunakan 3 sinar tadi. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan dari seakan-akan dari titik fokus, seakan-akan dari titik fokus. Ini sinar yang pertama. Terus sinar yang kedua itu sinar yang menuju titik fokus ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Tapi di sini nggak dipakai ya, yang sinar yang kedua ini langsung sinar yang ketiga. Ini sinar yang ketiga, sinar yang menuju titik kelengkungan, maka dipantulkan lagi ke arah yang sama sini ya. Nah, maka kita dapat perpotongan bukan di sebelah sini ya. Kalau di sini nggak bakal ketemu perpotongannya nih. Ini ke sana, ini ke sini nggak bakal ketemu. Nah, nanti yang ketemu itu di sini ternyata. Nah, kalau di sini kan ini hasil perpanjangan kan? Hasil perpanjangan ini bukan garis asli ya. Maka ini sifatnya maya. Kalau hasil perpotongan garis-garis perpanjangan ini sifatnya maya dan ini tegak ya karena ini ke atas, kemudian diperkecil. Nah, itu untuk cermin cembung. Dan untuk cermin cembung itu cuma ada satu ini ya, cuma ada satu kemungkinan. Kalau untuk cermin cekung ini banyak kemungkinan ya. Kalau misalkan bendanya kita simpan di sini nanti beda lagi, bendanya kita simpan di sini juga beda lagi ya. Jadi untuk cermin cembung ini cuma ada satu kemungkinan. Oke, saya rasa cukup ini ya. Silahkan bisa dicoba di titik-titik yang lain atau boleh digambarkan sendiri ya untuk pembentukan bayangan pada cermin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.